Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Jadi guys, kita akan membahas perseteruan antara pengacara Alvin Lim dengan Teh Novi yang sekarang ini sudah masuk ke wilayah-wilayah body shaming guys. Nah, bagaimana keseruan dari perseteruan kedua belah pihak ini? Langsung saja yuk kita simak guys. Aduh ampun Novi, muka lu kayak apa sih? Ah, sampai gue mau melakukan kekerasan seksual, tertarik aja malu kagak? Nah, itu dia mengatakan bahwa si pengacara Alvin Lim ini teman-teman dituduhkan bahwa dia ingin melakukan kekerasan seksual terhadap Teh Novi. Tapi menurut pengakuan dokter Alvin Lim, dia tertarik saja kagak. Tapi ini menarik teman-teman. Kalau kita perhatikan, kalau orang tidak tertarik dengan seseorang, pasti dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Tapi di sini pengacara Alvin Lim ini bahkan tahu bahwa Novi ini dia wajahnya melakukan operasi plastik. Kemudian ada juga isu-isu yang dia ungkapkan di media beberapa waktu yang lalu itu bahwa si Novi ini dia minum miras dan lain sebagainya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut lagi teman-teman. Aduh, muka lu tuh banyak operasi nih. Gue kasih satu contoh foto nih di depan nih. Ini foto lu oplas di situ. Ngapain gue cari-cari yang kayak begitu? Aduh, nggak buat gue tertarik. Jadi untuk apa gue melakukan kekerasan seksual terhadap lu? Menurut gue lu nggak cantik. Menurut gue lu nggak menarik. Tapi menurut gue serius teman-teman bahwa Teh Novi itu tidak cantik, tapi menurut gue sih cantik. Ngomong sama lu di bagus telepon, gue nggak pernah ketemu sama lu aja, nggak pernah. Ya, buat nomor telepon lu aja gue kagak tahu. Terus lu masih playing victim, takut ancaman dari gue. Lu ke LP. Ya buat apa juga Teh Novi kasih nomor telepon ke pengacara Alvin Lim teman-teman. Kan gak ada urusan Teh Novi sama dokter Alvin Lim. Dia itu ada urusannya, pengacara Alvin Lim ini ada urusannya sama Agus dan juga Bang Farhad, bukan sama Teh Novi. Jadi mohon maaf, saya juga nggak mau kasih nomor telepon ke pengacara seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. SK ya ngaku katanya diancam, ketakutan. Lu ketakutan sama gua, tapi lu kalau di Komal lu sebut-sebut nama gua, ya kan? Dan lu terakhir bilang bahwa lu mau ke Cina, mau nyamperin gua. Mana ada orang takut itu mau nyamperin orang yang melecehkan dia. Ini katanya bahwa mana ada orang yang ketakutan dia mau menyamperin pengacara Alvin Lim. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, kalau ada saya dengar ungkapan Rocky Gerung, kalau kita takut pada ular, maka kita berupaya untuk membunuh ular tersebut teman-teman. Nah, jadi jangan heran ketika Teh Novi itu ingin nyamperin pengacara Alvin Lim, karena memang dia semacam mau mengklarifikasi atau mau meminta bukti apalah terhadap pengacara Alvin Lim ini teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman. Iya, kalau lo bener-bener dilecehkan, lo pasti takut, lo pasti kabur. Ya, udahlah. Masyarakat kalau pintar, ya, ngelihat dan mengamati semua ini, bakal tahu bahwa lo adalah orang yang playing victim. Ya, dan nantinya pada waktunya, waktu akan membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah di situ. Ya. Benar-benar. Waktu yang akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka itulah lakukan proses hukum dan silakan Anda lakukan proses hukum. Ya, Anda masih ada waktu ya sebelum proses hukum saya berjalan di sini untuk meminta maaf pada Agus. Bukan meminta. Ya ngapain Teh Novi meminta maaf pada Agus ya teman-teman? Karena memang dari awal bukan Teh Novi yang salah, Agus lah yang salah. Karena Agus ini sudah dibukakan donasi, justru dia yang melakukan penyalahgunaan terhadap dana donasi tersebut yang awalnya teman-teman. Awalnya adalah untuk pengobatan mata, bukan untuk membeli rumah, bukan untuk biaya biaya beli pakaian, biaya kontrakan dan segala macam teman-teman. Tapi awalnya adalah untuk donasi
pengobatan mata, teman-teman. Jadi ngapain Teh Novi harus minta maaf, teman-teman? Sama pada Alvin Lim ya, Anda nggak ada salahnya ke saya. Ya memang nggak ada Kamu salahnya. laporkan saya ke polisi, saya nggak masalah. Itu bukan kesalahan kamu, itu hak kamu. Tetapi ketika Anda memasang foto seperti Agus, ya kan, saya merasa Anda bersalah kepada Agus dan Anda wajib untuk minta maaf, ya. Agus aja berani minta maaf sampai nyembah-nyembah bersujud di hadapan kamu, ya. Ya Agus minta maaf karena dia sudah mengakui kesalahannya. Ngapain orang yang tidak bersalah disuruh minta maaf nih, teman-teman? Ini agak-agak kacau balau nih, teman-teman. Agus minta maaf dan bersujud di hadapan Teh Novi karena memang dari awal Agus telah melakukan kesalahan, gitu loh, dan menuduh bahwa Teh Novi ini melakukan semacam ancaman terhadap Agus, begitu. Kalau Anda dalam wanita yang berlapang dada, Anda seharusnya berani dan meminta maaf dan bertanggung jawab atas kesalahan Anda. Nggak usah ngelas. Ini bukan Agus, ini benar. Orang juga tahu. Aduh, lu lihat Agus kayak gitu, lu yang urus Agus. Selama ini lu ngomongnya Agus kok. Dan lu membuat parodi serupa Agus. Masa lu nggak tahu, lu bilang lu orang lain. Terus kalau lu bilang ada job, masa ada job untuk melecehkan Agus lu terima di situ kan? Ini kan membuat orang gimana gitu loh. Aduh. Iya, dari awal Novi itu yang mengurus Agus. Teman-teman. Dan tapi justru di sininya pihak Novi yang disalahkan. Ada niat baik Teh Novi untuk membantu si Agus, tapi Agusnya yang tidak tahu diri, dia tidak mau berterima kasih kepada Teh Novi. Justru dia berupaya untuk menggugat Teh Novi di sini, teman-teman. Nah, itulah masalahnya, bukan di pihak Novinya yang salah, teman-teman. Ini ada reaksi dari Teh Novi setelah mendengar bahwa Alvin Lim mengatakan bahwa Teh Novi itu tidak cantik, dia oplas, teman-teman. Nah, kita lihat reaksinya Teh Novi, teman-teman. Nah, teruntuk gigi jaring-jaring, walaupun saya nggak cantik, alhamdulillah nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas gigi saya bersih banget nih, ya. Terus gigi saya nggak jaring-jaring kayak kamu ya. Jadi nih enak ya, walaupun nggak cantik tapi agak enak dipandang ya. Karena kan kalau ngomong itu kan pasti yang dilihat area mulut, terus bibir gitu. Nih gigi saya, ya gigi jaring-jaring. Thank you. Dibilang gigi jaring-jaring itu berarti, kalau gigi jaring-jaring berarti bisa buat nangkap ikan ya, teman-teman. Iyalah, kan jaring untuk nangkap ikan gitu. Jadi tidak capek-capek kita harus beli jaring di pasar untuk menangkap ikan, tapi ini ada gigi jaring, teman-teman. Itu menurut ungkapan Novi, teman-teman, bukan kata saya ya. Ini setelah Teh Novi mengungkapkan bahwa Pak Alvin Lim itu punya gigi jaring-jaring. Nah, Dr. Alvin Lim langsung mendengar dan mengungkapkan seperti ini, teman-teman. Kita lihat bersama-sama reaksinya, teman-teman. Saya bisa punya istri cakep walaupun gigi saya kayak begini, ngapain pusing-pusing? Ya kan orang gigi normal belum tuh punya bini cantik. Kayak si Hotman kan giginya normal, tapi apa? Akhirnya kan bininya apa lebih cakep dari bini saya? Enggak. Saya bisa punya istri cakep. Nah, dia mengatakan dia itu bisa punya istri cakep walaupun giginya itu jaring-jaring, teman-teman. Nah, dia juga sempat menyinggung di sini Pak Hotman Paris. Nah, dibilang bahwa Pak Hotman Paris itu punya istri yang lebih jelek lah dibandingkan istrinya Alvin Lim. Nah, begitu, teman-teman. Tapi kalau logika saya, teman-teman, istri yang cakep itu ya relatif lah, tergantung dari cara kita melihat istri kita bagaimana, teman-teman. Ada orang yang mengatakan bahwa walaupun istri kita itu nggak ada giginya satu, tapi kalau kita menganggap itu cantik, ya cantik itu relatif, teman-teman. Dan ada juga bini yang cantik itu yang kejar materinya, teman-teman. Mungkin saja istrinya Alvin Lim begitu, tapi ini mungkin, teman-teman, bukan menjustifikasi bahwa istrinya Dr. Alvin Lim, pengacara Alvin Lim itu benar-benar begitu, tidak. Ini hanya mungkin begitu, teman-teman. Nah, ini kita lanjut lagi, teman-teman. Pengacara Alvin Lim kalau diangkat menjadi Menteri Keuangan,
dia berjanji bisa melunasi hutang negara, teman-teman. Nah, kita lihat ini videonya, teman-teman. Pernyataan Dr. pengacara Alvin Lim itu, teman-teman. Dan saya misalnya menjadi Menteri Keuangan, saya bisa hilangkan itu hutang negara dalam waktu 5 tahun. Dengan melalui trading option itu. Betul. Jadi kalau saya bisa menjadi Menteri Keuangan, hutang Indonesia tuh bisa lunas. Ya, karena kenapa? 1 tahun itu saya bisa dapat kurang lebih antara 24 sampai 48%. Sehingga dalam 2 tahun saya bisa dapat 100%. Kalau uang APBN Dalam 1 tahun dia bisa dapat 24 sampai 40%. Jadi 2 tahun itu dia bisa dapat 100%, teman-teman. Bayangin saja, teman-teman. Nah, gimana nggak lunas kalau hutang negara jika dipimpin oleh jika Menteri Keuangannya adalah pengacara Alvin Lim ini, teman-teman. Kita lanjut lagi, teman-teman, ya. negara sebagian dimasukin ke situ, dalam 2 tahun bisa double, ya, dan uangnya tersebut bisa digunakan untuk melunasi hutang negara. Ya, jadi kalau memang negara memberikan kesempatan, saya bisa berbakti dan membantu Indonesia untuk menghapuskan hutang negara. Nah, itu adalah pernyataan pengacara Alvin Lim, teman-teman, bahwa dia itu bisa melunasi hutang negara dalam jangka waktu 2 tahun, teman-teman. Bayangin saja 2 tahun itu, teman-teman. Tapi menurut kalian, teman-teman, dalam jika Menteri Keuangannya adalah pengacara Alvin Lim, apakah hutang negara itu bisa lunas atau justru semakin membengkak, teman-teman? Ini urusan-urusan Novi dan Agus juga dia bisa masuk ke situ, teman-teman. Apalagi kalau nanti jadi Menteri Keuangan. Nah, kalau kita perhatikan apa yang mereka cari sebenarnya di kasus Agus dan juga Novi ini, kalau bukan mencari keuntungan. Nah, bayangin saja, teman-teman, kalau dia jadi Menteri Keuangan. Tapi ya kita apresiasi lah semangat dari pengacara Alvin Lim ini untuk menjadi Menteri Keuangan di era kepemimpinan Prabowo Subianto ini, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe, teman-teman, agar saya bisa bersemangat untuk terus mengupload video, teman-teman. Tapi jika videonya masih kurang bagus, mohon koreksi atau masukan, juga saran dari teman-teman agar video ini bisa, atau video yang saya buat bisa lebih bagus lagi, teman-teman. Sekian, saya akhiri. Terima kasih.